إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Tepatnya dalam surat Al-Hajj ayat ke-32. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan dari syiar-syiar Allah, maka itu merupakan tanda daripada ketakwaan hati seseorang. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala begitu jelas dan begitu gamblang menerangkan siapa saja di antara kita yang mengagungkan dan memuliakan dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya ada ketakwaan dalam hatinya. Ada rasa takut dia kepada Allah tabaraka wa taala dan ada rasa pengagungan dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling agung, syiar Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia adalah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan tempat yang mulia, bahkan tempat yang paling baik di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam menyebutkan, ahabbul biladu 'ala Allah masajiduha. Dan tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi ini adalah rumahnya, masjid. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika beliau menerangkan dan menjelaskan hadis ini, kenapa masjid menjadi tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annal buyut, dikarenakan masjid-masjid tersebut di situ orang-orang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masjid tersebut orang-orang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masjid itu dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, siapa saja di antara kita memiliki ketakutan dalam hatinya, siapa saja seseorang memiliki ketakwaan dalam hatinya,
pasti dia akan memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dia akan mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ciri-ciri dari antara orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mereka memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Dan hanya orang-orang berimanlah, dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengagungkan dan memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, begitu banyak bimbingan dan adab yang diajarkan kepada kita ketika kita masuk dalam masjid sebagai bentuk pengagungan kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita ketika kita masuk dalam masjid, kita menggunakan kaki kanan. Kemudian kita membaca, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku ya Allah. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, la tajlis hatta tarka' rak'atain. Ketika kalian masuk dalam masjid, jangan kalian duduk, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian salat 2 rakaat, yang dikenal dengan salat tahiyatul masjid. Tidak ada satupun tempat di muka bumi ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita masuk ke sebuah tempat, walaupun tempat tersebut dibuat dari emas, walaupun tempat tersebut dibuat dari permata, walaupun tempat tersebut tempat yang megah, tidak datang dalil satupun dari Nabi alaihissalatu wassalam untuk kita sholat di tempat tersebut. Tapi apabila itu rumah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia beralaskan tanah, walaupun dia terdindingkan dengan kayu, selama tempat tersebut digunakan untuk beribadah kepada Allah, tempat tersebut digunakan untuk sujud dan ruku kepada Allah tabaraka wa taala, maka sebagian pendapat para ulama dengan hadis tersebut, wajibnya untuk dia sholat 2 rakaat sebagai bentuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, adalah tempat turunnya rahmat. Masjid adalah tempat Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ketenangan, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tajmu qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathulhumul malaikatu wa dzakarallahu fi man indah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an, dan kemudian mereka saling mempelajari Al-Qur'an, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat di tempat tersebut. Malaikat-malaikat mereka akan menaungi majlis-majlis tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dan kesejukan bagi orang-orang yang mereka berada di masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masuk ke kota Mekah dan beliau berhasil untuk merebut kembali kota Mekah dari musyrikin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang masuk ke rumah Allah maka dia akan mendapatkan rahmat, dia akan mendapatkan keamanan, kata Nabi alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadkhul masjid, siapa yang masuk ke dalam masjid maka Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin baginya. Kalau seandainya masjid bukan lagi tempat yang aman, kalau seandainya masjid bukan lagi tempat yang kita akan mendapatkan ketenangan di dalamnya, di mana tempat muka di bumi ini para hadirin kita akan mendapatkan ketenangan?
Di tempat mana kita akan mendapatkan kesejukan? Kalau seandainya bumi, rumah Allah yang paling mulia di muka bumi ini, kita tidak mendapatkan ketenangan dan ketertamban di dalamnya. Oleh karena itu kewajiban bagi setiap muslim yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul alaihissalatu wassalam, memuliakan daripada syiar-syiar Allah, memuliakan rumah-rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, seorang Nabi yang mulia, yang kita mengaku mengikuti daripada ajaran beliau, yang kita mengaku mengikuti dari perintah-perintah beliau. Dengarkanlah hadis-hadis yang sangat banyak bagaimana Nabi SAW memuliakan rumahnya. Di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, "Man yamurru masjidana wa alaihi nabalun falyumsik binisaliha thumma yumsik binisaliha." Barang siapa yang seseorang masuk ke dalam masjid dan kemudian dia membawa tombak, maka hendaknya dia tutup tombaknya, kata Rasulullah. Hendaknya dia menutup tombaknya, dan hendaknya dia menutup tombaknya, kata Rasulullah SAW, sebagai bentuk untuk memuliakan masjid dan memuliakan siapa orang-orang yang ada di dalamnya, supaya mereka tidak terganggu dari tombak yang kita bawa masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW melarang bagi kita, siapa yang makan bawang putih dan makan bawang merah, untuk masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Man akala basalan aw qurasan fala yuqarribu masjidana." Barang siapa yang seseorang makan bawang putih ataukah makan bawang merah, maka hendaknya dia tidak mendekati rumah kami, kata Rasul SAW. Hendaknya dia tidak mendekati masjid, karena dengan baunya itu akan mengganggu malaikat dan akan mengganggu orang-orang yang berada dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bau saja tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan seseorang membuat gangguan dalam rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita ketahui bahwasanya salat berjamaah adalah kewajiban bagi kaum laki-laki. Bahkan Nabi SAW ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang mereka tidak berangkat ke masjid dari kalangan kaum laki-laki. Tapi karena Rasulullah berfikir adanya anak-anak dan wanita-wanita di rumah, Rasulullah SAW mengurungkan niat beliau untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak berangkat ke masjid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW datang Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta. Dia berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada udzur bagiku ya Rasulullah untuk tidak ke masjid?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Apakah kau mendengar adzan wahai Abdullah?" "Ya Rasulullah, kau harus berangkat ke masjid." Ya. Namun kewajiban yang sangat besar ini, ketika kita makan bawang putih dan makan bawang merah, yang ini akan membuat gangguan bagi orang-orang yang berada dalam masjid dan membuat gangguan bagi para malaikat, maka Nabi SAW membolehkan orang tersebut salat di rumah dan tidak dibenarkan dia masuk ke dalam masjid, sebagai bentuk mengagungkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk memuliakan rumah Allah, sebagai bentuk daripada ketakwaan hati seseorang, memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kemuliaan masjid yang setiap kita sebagai seorang muslim harus menjaganya. Tidak boleh seseorang di masjid melakukan jual beli. Ini bukan tempat, ini bukan pasar. Masjid adalah tempat orang berzikir kepada Allah. Masjid adalah tempat orang beribadah kepada Allah. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, kalau seandainya engkau mendengar seseorang melakukan jual beli di masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan kepadamu, kata Rasulullah SAW. Hurmatul masjid, sebagai bentuk menjaga rumah Allah, dilarang untuk kita jualan di sini. Dan juga sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW selain melarang kita untuk berjualan di rumah Allah, juga dilarang di rumah Allah untuk kita mengumumkan barang hilang. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim dalam babul masajid, dia memasukkan wajahnya ke dalam masjid, kemudian dia ditanya, "Apakah kalian mendapatkan unta saya?"
Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la raddallahu alaik. Semoga Allah tidak mengembalikan barang kamu yang hilang. Sehingga dengan hadis ini disebutkan oleh para ulama, masjid adalah tempat ibadah. Masjid adalah tempat seseorang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang mengumumkan ya benda-benda hilang yang ada di dalam masjid. Tapi kalau seandainya dia ingin mengumumkan benda-benda hilang dalam masjid, dia tempel kertas di luar dinding, di dinding. Ya didapatkan kunci sekian dan sekian. Jangan dia mengumumkan di rumah Allah, ini rumah yang suci. Ini rumah yang mulia. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kita untuk membuat keributan di dalam masjid. Tidak dibenarkan kita berteriak-teriak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meluruskan saf para sahabatnya, beliau mengatakan, iyyakum aswatil aswaq. Hati-hati kalian dari suara-suara pasar di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian teriak-teriak di rumah Allah. Ini rumah di mana seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketika beliau menyolati kaum muslimin pada waktu itu, dan beliau berniat untuk memanjangkan salat beliau. Beliau memanjangkan salat beliau. Tiba-tiba terdengar ada seorang anak yang menangis. Seorang anak yang berteriak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas salat beliau agar bagaimana tangisan orang ini tidak mengganggu orang-orang yang sedang salat, tidak mengganggu orang-orang yang sedang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Beginilah penjagaan Nabi kita, para hadirin. Beginilah penjagaan dari junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wasalam kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus di hari Jumat, terkhusus ketika khatib sedang berkhutbah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Idza qala li sahibik wal imamu yakhtub ansit laqad lagaut," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seorang sahabatmu berkata kepadamu dan imam sedang berkhutbah, ya khatib sedang berkhutbah, ansit, diam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Hanya sekedar isyarat saja. Dia tidak teriak-teriak. Hanya isyarat untuk diam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, engkau telah berbuat sia-sia, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Penjagaan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah, khatib mengajak diri khatib dan mengajak seluruh hadirin kaum muslimin untuk memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengagungkan syiar-syiar Allah, untuk memuliakan apa yang dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena itu merupakan bagian dari ketakwaan hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan ketakwaan dalam hati kita sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu memuliakan syiar-syiar Allah, memuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu samii'un 'alim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء الأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا وأقيموا الصلاة